Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita semua di dalam renungan dan inspirasi ini. Tema Rema Surgawi ini adalah kemerdekaan. Renungan kita saat ini diawali dari ayat firman Tuhan yang dikutip dari kitab 2 Korintus 3 ayat 17 yang bunyinya demikian: sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, personal yang menjadi sumber inspirasi kita dalam renungan Rema Surgawi ini adalah seorang tokoh pejuang kemanusiaan untuk membebaskan negerinya dari penjajahan kemanusiaan. Yang mengenaskan bagi pejuang kemanusiaan itu adalah bagaimana melihat dirinya dan bangsanya diinjak-injak harkat dan martabatnya karena rezim pemerintahan di negaranya dijalankan dengan konsep apartheid yang sangat rasialis. Pejuang kemanusiaan itu yang menjadi sumber inspirasi kita tidak lain adalah Nelson Mandela. Dia berjuang bagi negerinya, yaitu negara Afrika Selatan, untuk melepaskan negerinya dari pemerintahan yang dijalankan dengan sistem apartheid itu, di mana penduduk aslinya hanya menjadi warga negara kelas 2 di negerinya sendiri. Nelson Mandela lahir di daerah Eastern Cape, Afrika Selatan pada tanggal 18 Juli 1918. Dalam pendidikan studinya, dia mengambil jurusan hukum dan berprofesi sebagai pengacara. Dan Mandela menikahi Winnie pada tahun 1958. Oleh perjuangannya yang begitu kuat menentang pemerintahan negerinya yang apartheid itu, ia dihukum penjara seumur hidup. Dia dikurung di sel kecil tanpa ranjang tempat tidur dan dipaksa melakukan kerja paksa di pertambangan. Namun walaupun Mandela dipenjara, ternyata api perjuangannya terus semakin berkobar di seluruh Afrika Selatan, bahkan menjalar ke seluruh dunia mendukung visi perjuangan dari Nelson Mandela. Dan akhirnya pada tanggal 11 Februari 1990, ia pun dibebaskan setelah mendekam di penjara selama 27 tahun di penjara Pulau Robben yang mengerikan itu. Dan pada tahun 1993, Nelson Mandela dianugerahi hadiah Nobel perdamaian setelah melakukan rekonsiliasi partainya dengan partai yang berkuasa. Dan kemudian Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam yang pertama yang dilantik pada tanggal 10 Mei 1994. Saudara, apakah buah perjuangan Mandela hanya pada memerdekakan bangsanya dari penjajahan pemerintahan yang apartheid itu saja? Ternyata dia juga berhasil memerdekakan dirinya dari luka jasmani dan luka batin yang teramat dalam selama dia di penjara. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, Nelson Mandela menyampaikan pesannya yang sungguh luar biasa. Dia berkata, "Waktu untuk penyembuhan luka telah datang." Luar biasa, pernyataannya itu menjadi inspirasi yang sangat kuat makna rohaninya, yang menyiratkan tentang pengampunan. Sekali lagi saya ulangi pesan Mandela, waktu untuk penyembuhan luka telah datang. Dia berkata, pengampunan membebaskan jiwa, itu menghilangkan rasa takut. Itulah mengapa hal mengampuni menjadi senjata dan kekuatan terbesar dalam hidup kita. Saudara, kalau bukan karena Roh Kudus, mustahil dia bisa melupakan masa lalunya yang sungguh teramat kelam. Mandela membuka ruang hatinya bagi ayat firman Tuhan yang mengawali Rema Surgawi ini dalam kitab 2 Korintus 3:17 tadi yang tertulis, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Salah satu dari sekian banyak kata-kata quotes Mandela yang fenomenal dan menjadi refleksi bagi batin kita adalah yang berbunyi, kita dilahirkan untuk mewujudkan kemuliaan Allah yang ada dalam kita. Dalam ayat 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, ternyata Nelson Mandela mempermuliakan Allah lewat pengampunan melupakan masa lalunya. Dengan demikian Mandela telah memberikan dirinya untuk menghidupi firman tersebut.
Dia bukan pendeta, dia bukan penginjil, dia bukan seorang yang mengambil tugas pelayanan misi gereja, tapi dia memperlihatkan buah kasih pengampunan untuk kemuliaan Allah. Mandela telah menjadi pelaku firman yang sungguh nyata dengan pertolongan Roh Allah yang memerdekakan hidupnya dari belenggu kekelaman masa lalu yang sebenarnya tidak pantas dia menanggungnya. Namun, dia membayar harga yang mahal itu demi untuk kemerdekaan bangsanya, sehingga ini juga menjadi permenungan bagi hidup kita. Apakah saudara masih terbelenggu oleh peristiwa-peristiwa masa lalu yang dirasakan teramat pahit? Ada orang yang pernah melukai hati kita, orang yang pernah merugikan kehidupan kita, bahkan yang sangat melukai kita mungkin adalah keluarga kita sendiri, atau teman dekat yang kita sangat percayai, atau mungkin juga teman sekerja kita, atau teman sepelayanan kita. Mari kita merenungkan teladan yang diberikan seorang Nelson Mandela dalam hal pengampunan dan melupakan masa lalu yang sangat pahit dan kelam selama 27 tahun di penjara di tempat yang sangat tidak manusiawi. Saudara, kemerdekaan diri kita yang paling hakiki ialah penebusan diri kita atas kuasa dosa yang membawa kematian kekal. Dan kita dimerdekakan dari belenggu dosa yang mendakwa kita. Saudara, Tuhan Yesus memberi dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita lewat kayu salib. Dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 tertulis demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, mari kita saksikan video singkat ini. Berapa nilai harga penebusan diri kita yang berdosa ini? Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Demikian renungan dan inspirasi ini, dan kuasa Roh Kudus memeteraikan dalam roh, jiwa, dan tubuh saudara atas taburan firman Tuhan lewat Rema Surgawi ini. Dan jika saudara merasa diberkati dengan pesan Rema Surgawi ini dan rindu menyaksikan episode berikutnya, silahkan di-subscribe dan silahkan berbagi dengan teman, men-share Rema Surgawi ini bahkan kepada keluarga dan juga sahabat saudara. Sampai jumpa lagi dalam renungan dan inspirasi Rema Surgawi berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.